Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai kesaksian ngawur. Iya, kesaksian ngawur. Apa sih Pak maksudnya kesaksian ngawur? Begini ya. Saya mesti jelaskan latar belakangnya dulu. Kesaksian adalah, tidak dipungkiri, merupakan bagian dari kebanyakan orang Kristen, ya. Hidup orang Kristen itu penuh dengan kesaksian-kesaksian yang memberkati dan menguatkan sebenarnya. Tapi mari kita lihat apakah kesaksian yang sering disaksikan biasanya di atas mimbar gitu ya, sebelum ibadah berlangsung kan suka. Sebelum ibadah kita mulai, Bapak Ibu yang mau bersaksi kami berikan waktu, kan kira-kira begitu kan? Kemudian ada satu ibu atau satu bapak maju bersaksi, ya. Nah, di dalam kebaktian-kebaktian seperti ini agak lazim lah ya, kita sering lihat gitu ya. Mereka bersaksi bagaimana Tuhan Yesus berkarya luar biasa di dalam hidupnya. Misalnya yang dulunya dia bukan siapa-siapa, sekarang setelah menerima Tuhan Yesus dia bisa menjadi besar. Yang menjadi salah satu orang terkaya di negeri ini, ya kan? Kemudian biasanya yang bersaksi ini melanjutkan dengan kata-kata, jika Tuhan Yesus melakukan itu kepada saya, maka dia juga akan melakukan kepada Anda. Tepuk tangan. Kan kira-kira gitu kan? Biasa disambut juga dengan kata-kata amin, haleluya. Tepuk tangan lagi, ya kan? Kemudian juga ada orang bersaksi bahwa dia disembuhkan dari sakit penyakit, ya. Setelah menerima Tuhan Yesus menyembuhkan penyakitnya. Lalu ia berkata dengan kalimat yang serupa, jika ini terjadi atas saya, maka ini juga pasti terjadi atas saudara-saudara. Disebut juga atau disambut juga amin, haleluya, tepuk tangan. Sering kan Anda mendengar hal seperti itu? Tetapi, pernahkah Anda mendengar kesaksian seperti kalau misalnya para rasul itu kita undang ke mimbar untuk bersaksi? Kira-kira seperti apa ya kalau para rasul ini bersaksi di atas mimbar? Ambil contoh deh, Rasul Paulus. Kira-kira Rasul Paulus akan bersaksi kira-kira ya seperti ini. Sebelum saya mengenal Yesus Kristus, saya adalah seorang yang sukses. Iya kan, sebelum terima Yesus dia sudah sukses. Ya. Saya adalah lulusan School of Hillel. Wah, School of Hillel adalah sebuah sekolah agama Yahudi ternama pada waktu itu. Guru saya adalah Rabban Gamaliel. Nah, Rabban adalah gelar yang lebih tinggi dari rabi. Dan Gamaliel adalah orang pertama dengan gelar Rabban. Saya juga pemimpin agama Yahudi yang terhormat. Iya, dia pemimpin dulunya sebelum terima Tuhan Yesus, oke? Tetapi dalam perjalanan saya ke Damsyik katanya ya, sekarang Damaskus itu, saya bertemu dengan Yesus, hidup saya berubah 180 derajat. Saya jadi menderita secara fisik, kadang kelaparan, kadang kedinginan, kadang kepanasan, saya ditolak oleh orang-orang sebangsa. Karena orang Yahudi kalau menerima Yesus sebagai juru selamat, dia ditolak oleh bangsanya. Ya kan? Mereka memburu saya seperti hewan. Saya dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian dia pernah menumpangi kapal. Kapalnya pernah pecah dihantam ombak gitu ya. Saya juga pernah dipatuk ular berbisa. Saya juga pernah mendapatkan sakit yang tidak pernah sembuh-sembuh, duri dalam daging, dan sebagainya. Apa yang disaksikan oleh Paulus di sini? Bukan hal-hal yang enak justru. Ketika dia menerima Tuhan Yesus, justru dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Dulu terpandang, sekarang begitu menerima Tuhan Yesus, dibuang gitu. Diburu oleh bangsanya sendiri.
karena dianggap dia pengkhianat. Iya kan? Dan dia menderita, dipatuk ulat berbisa, kapalnya pecah, seperti tidak ada perlindungan dari Tuhan. Ya kan? Astaga, kemudian dia juga harus menjadi tukang pembuat tenda untuk membiayai pekabaran Injilnya, ya kan? Kemudian, kalau dia bilang, jika ini bisa terjadi pada saya, ini juga bisa terjadi pada Anda. Anda mau katakan amin? Amin. Berarti Anda siap susah dong. Siap menderita kan? Dan akhirnya saya mati dipenggal. Dia matinya dipenggal kan? Anda mau bilang amin? Haleluya. Jika ini bisa terjadi atas diri saya, ini juga bisa terjadi atas diri Anda. Anda mau bilang amin? Haleluya. Ya enggak lah rasanya. Ya kan? Siapa lagi? Ya Rasul Petrus. Kalau dia bersaksi, dia bilang apa? Ya, bahwa dia sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia di masa tuanya akan hidup dengan, atau matinya justru dengan cara tidak wajar, di mana saya tidak berdaya dibawa oleh orang untuk menghukum saya. Jika ini terjadi pada diri saya, maka ini juga bisa terjadi atas diri Anda. Kira-kira Anda akan bilang amin, haleluya nggak? Pasti ketakutan kan? Ya kan? Pasti ketakutan. Rasul-rasul yang lain kalau bersaksi apa juga? Sama. Rata-rata menemui ajalnya dengan cara yang tragis. Matius meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus meninggal dunia di Alexandria atau Mesir setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh batu sampai dia menemui ajalnya. Lukas meninggal dunia digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yohanes digoreng, benar digoreng dalam bak minyak mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakainya, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia bisa hidup terus. Oke, tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan maksud saya ke Pulau Patmos, ya, untuk kerja paksa di tambang batu bara. Nah, pada saat itu ia mendapat pewahyuan sehingga dia bisa menulis kitab Wahyu. Petrus, dia disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas, disalib terbalik. Siapa lagi? Yakobus. Waduh, sama juga. Ia meninggal setelah dilempar, ya, dari tempat yang tinggi, dari bubungan bait Allah. Tragis ya. Yakobus, bagaimana meninggalnya? Dipenggal di Yerusalem. Dan seterusnya banyaklah kalau Anda mau lihat kesaksian para rasul. Dia tidak menyaksikan misalnya setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya diberkati luar biasa sehingga saya bisa beli mobil mewah, saya bisa beli apartemen mewah, saya dibebaskan dari segala macam penyakit. Saya tidak bilang orang yang bersaksi bahwa dia disembuhkan dari penyakit itu bohong. Bisa saja betul. Dan mungkin tidak bohong sih. Tapi apakah Anda sebagai seorang yang menerima Tuhan Yesus pasti selalu mengalami hal-hal yang enak-enak saja? Tetapi ketika Anda mengalami hal yang tidak enak, malah justru Anda malu menyaksikan itu sebagai bagian dari kehidupan Anda menerima Tuhan Yesus. Coba lihat semua kesaksian, semua menceritakan yang indah-indah. Ya kan? Mana ada yang berani bilang setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya akhirnya harus di PHK dari kantor saya karena kantor saya tidak suka ada orang Kristen misalnya. Pernah dengar kesaksian seperti itu? Maybe ada, mungkin ada. Cuman kebanyakan kesaksian semuanya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus memelihara dan seterusnya. Kalau itu menurut saya tidak usah disaksikan. Alkitab sudah berbicara itu. Alkitab sudah berbicara itu, banyak kesaksian di sini. Tanpa Anda bersaksi pun orang tahu. Tapi pertanyaannya, kalau yang sudah pernah terjadi terhadap orang-orang, apalagi yang sudah disaksikan di Alkitab, tapi tidak terjadi atas diri Anda, apakah Anda masih mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda? Atau jangan-jangan Anda jadi murtad?
Baru-baru ini, seperti kita ketahui, ada kasus robot trading. Banyaklah. Ada Net89, ada DNA Pro, ada ATG, ada Viral Blast, ada Fahrenheit, ada EvoTrade, Fin888, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu adalah robot trading money game Ponzi yang hanya menghisap duit kebanyakan para pemainnya. Yang untung siapa? Pemiliknya dan top leadernya. Nah, coba kalau Anda dengar kesaksian dari pemilik robot trading ini. Kalau kebetulan pemilik robot trading ini orang Kristen, kira-kira apa? Tuhan memakai saya untuk memimpin perusahaan robot trading ini agar bisa jadi berkat untuk banyak orang. Dan melalui perusahaan saya, Tuhan akan memberikan berkat untuk banyak orang. Saya akan mensejahterakan kehidupan banyak orang yang ikut bermain di dalam robot trading ini. Ini kan kesaksian ngawur gitu. Ngawur banget, padahal dia berbicara itu supaya orang masuk dimakan uangnya. Dia bersaksi atas nama Tuhan bahwa perusahaan robot tradingnya ini dipakai untuk memberkati banyak orang. Padahal di balik kesaksiannya tujuannya agar mengundang orang masuk untuk dimakan gitu uangnya. Belum lagi orang yang sudah ikut robot trading ini, terus dia bersaksi juga, Tuhan Yesus ternyata membuka jalan. Di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19, Tuhan menghadirkan misalnya robot trading DNA Pro. Sehingga kami bisa mendapatkan penghasilan melalui robot trading ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ngawur banget. Padahal itu money game Ponzi. Mungkin betul dia dapat uang, tapi itu bukan berkat dari Tuhan Yesus. Itu berkat maling karena dia makan uang member di bawahnya. Nah sekarang diburu itu orang-orang yang katanya mendapat berkat gitu dari Tuhan. Iya, karena yang dimakan adalah uang member yang join di bawahnya. Ini kan money game Ponzi. Jadi itu kesaksian ngawur gitu. Bukan berarti Anda tidak boleh bersaksi, tapi ketika Anda bersaksi, bersaksilah ya suatu kesaksian yang benar-benar, yang menurut Anda bisa menguatkan orang lain, bisa menguatkan iman orang lain. Bukan hanya untuk sesuatu yang enak didengar, padahal kenyataannya justru membahayakan. Contoh kesaksian mengenai robot trading itu yang dikatakan bisa menjadi solusi di zaman pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Tuhan sudah buka jalan. Marilah bersama-sama kita jalankan robot trading DNA Pro ini misalnya. Itu kan ngaco. Jadi kesaksian itu dipakai justru untuk merekrut orang. Itu bukan kesaksian namanya. Itu suatu teknik marketing berkedok kesaksian untuk justru memakan uang orang-orang itu. Ya, jadi kalau kesaksian Anda bukan sesuatu yang benar-benar Anda rasa itu dari Tuhan, sebaiknya Anda tidak usah bersaksi. Nggak salah sih kalau Anda bersaksi, wah Tuhan baru-baru ini mengabulkan permintaan saya sudah putus harapan, dokter sana, dokter sini bilang saya sudah tidak ada harapan. Tetapi begitu saya terus berdoa, Tuhan sembuhkan saya dari penyakit kanker misalnya. Setelah saya dicek lagi, penyakit kankernya sudah hilang. It's okay. Kalau itu benar. Nggak ada salahnya. Tuhan baru-baru ini menolong saya. Saya di PHK dari pekerjaan saya karena pandemi COVID-19. Saya sudah coba lamar sana, lamar sini. Sudah puluhan, bahkan mungkin sudah hampir 100 surat lamaran saya kirim. Tidak dapat juga. Tetapi baru-baru ini dalam pertemuan yang tak terduga, Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang yang akhirnya menawarkan saya pekerjaan. Luar biasa, Tuhan bekerja di luar nalar kita. Oke juga itu, ya, is oke. Tapi kalau Anda cuman bicara soal ini, contoh tadi ya, robot trading yang membuka jalan, padahal justru Anda mau menjerumuskan orang gitu ya. Nah itu kesaksian ngawur, ya, kesaksian ngawur, ya. Apalagi kesaksian-kesaksian dewasa ini selalu berbicara yang enak-enak gitu.
ya, yang enak-enak. Berapa banyak kesaksian yang Anda dengar justru menceritakan penderitaan orang itu ketika atau setelah dia menerima Tuhan Yesus, tetapi dia tetap bertahan. Sehingga dia memberikan kekuatan bagi Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi di dalam zaman kesulitan ini, yang bisa membuat Anda goyah kembali kuat. Nah, itu kesaksian yang bagus sekali. Tetapi kalau cuman sekedar Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan jalan keluar, oke juga sih, cuman itu semua sudah diberikan di Alkitab. Tanpa perlu Anda bersaksi lagi, Alkitab sudah banyak kesaksian seperti itu. Oke, singkat cerita adalah, kesaksian adalah biasa saja dan memang merupakan bagian dari kehidupan orang Kristen. Tetapi kalau Anda bersaksi, sebaiknya kesaksian Anda bukanlah kesaksian yang ngawur seperti yang sudah saya contohkan tadi. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.